Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Beta Jafran. Dan kali ini kita akan membahas tentang kita ketemu lagi di channel Beta Jafran dan kita masih membahas tentang Fiery Shrimp ya teman-teman. Jadi ada rencana nanti Fiery Shrimp yang kemarin hasil battle mau kita pindahkan ke dalam kolam semen ini. Sebelumnya saya mau sifon dulu untuk kolamnya. Jadi kolam ini ukurannya kira-kira 1 meter kali 1 meter ya teman-teman, dan kedalamannya ini ada 30 cm. Jadi nanti saya bagi dua untuk kolamnya. Untuk Fiery Shrimpnya nanti kita pakai ikan terpal, kemudian yang semen biasa nggak pakai terpal kita akan coba besarkan si Artemia teman-teman. Jadi nanti di luar terpal airnya akan menggunakan garam ikan ya teman-teman, jadi akan asin. Kenapa saya buat begitu? Karena saya nggak mau nanti banyak nyamuk teman-teman di sini, jadinya saya biarkan ini satu kolam ini untuk dua pakan ya, untuk dua pakan yang saya besarkan gitu teman-teman. Jadi ada Artemia air asin dan juga Fiery Shrimp yang menggunakan kolam terpalnya nanti. Oke, saya cepetin dulu ya teman-teman biar nggak terlalu lama. Saya pakai alat sifon elektrik teman-teman, jadi lebih gampang. Oke, kita langsung aja ke Fiery Shrimp yang kemarin ya teman-teman, yang kemarin kita tetaskan secara battle dari Pondok Daphnia dan juga Jafran Beta. Dan ternyata di sini sudah masuk ke 3 hari ya teman-teman, masuk ke 3 hari. Untuk Fiery Shrimpnya si Pondok Daphnia itu makin banyak ya teman-teman, semakin banyak. Jadinya dia telurnya itu kemarin dia kering ya, kering, dan penjemurannya juga maksimal. Makanya di situ telurnya yang di kapsul berwarna hijau muda ya teman-teman, agak kecoklatan. Dan itu ternyata menetasnya itu banyak teman-teman, dibandingkan punya saya yang berwarna hitam ini teman-teman. Jadi agak lama mungkin ya, bukan yang enggak menetas tapi agak lama, dan juga ya lumayan sih saya bilang ya, yang menetas juga lumayan, tapi lebih banyak punyanya Pondok Daphnia. Jadi kemarin yang punya saya ini kenapa warnanya hitam, karena setengah kering ya teman-teman. Saya tidak menjemurnya secara maksimal atau tidak menjemurnya di bawah terik matahari, tapi saya di dalam indoor aja teman-teman menggunakan lampu. Jadi tidak begitu kering, dan langsung saya uji coba battle dengan Pondok Daphnia. Ternyata di sini saya kalah ya teman-teman ya, karena kurang persiapan. Lihat punyanya Pondok Daphnia teman-teman, itu sangat padat teman-teman di dalam sini. Jadi di etalasenya Pondok Daphnia itu nggak salah ya, dia menulis satu kapsul itu berisi sekitar 25.000 ekor. Jadi untuk dua kapsul itu totalnya 50.000 ekor Fiery Shrimp teman-teman. Jadi benar terbukti teman-teman, ini sangat banyak, mantap banget nih teman-teman. Nah, nanti saya mau gabungkan dari punya Pondok Daphnia dan punya Jafran Beta, akan saya gabungkan di kolam semen tadi, tapi nanti kita lapisi dengan terpal ya teman-teman. Jadi nanti yang di luar setengahnya itu saya gunakan untuk Artemia air asin teman-teman. Kita di sini belum membahas Daphnia ya, nanti kita bahas Daphnia bagaimana cara budidayanya ya, di dalam indoor ya teman-teman. Sangat banyak untuk punyanya Pondok Daphnia. Saya kalah banyak teman-teman.
Saya coba kembali jelaskan ya teman-teman. Untuk menetaskan fire stream ini menggunakan air tawar, bisa menggunakan air isi ulang, air hujan, atau air sumur ya teman-teman, atau air tanah. Jadi cukup menggunakan itu aja, nggak perlu menggunakan garam, nggak perlu menggunakan aerator. Tapi di sini tetap menurut saya agar cepat menetas itu menggunakan lampu LED. Itu yang utama teman-teman jika ingin menetaskan fire stream ya. Dan bisa juga ini untuk memaksimalkan yang belum menetas. Jika di 2 hari masih sedikit ya teman-teman dan belum menetas semua, teman-teman bisa memaksimalkannya menggunakan aerator juga teman-teman untuk mengaduk si telurnya. Dan setelah menetas ini bentuknya mirip ya seperti artemia air asin. Untuk pertama di 24 jam itu mirip teman-teman sama, tapi fire stream lebih cepat besar. Nah di sini masih ada ya yang ada di permukaan air dan juga di dasar air itu banyak teman-teman. Dari pondok Daphnia nih ya masih banyak. Dan ini adalah 70%-nya 75% dari yang ada di kapsul itu adalah telur ya, dan 25%-nya itu adalah kotoran. Kalau punya saya nggak tahu, mungkin lebih banyak kotoran ya teman-teman, mungkin 50-50 ya kalau untuk punya saya, karena saya itu kan belum ini ya dadakan ya teman-teman, jadi belum terlalu saya seleksi lagi untuk telur-telurnya. Nah kalau ini kolam Daphnia saya ini teman-teman, tapi nanti di lain video kita akan coba bahas mengenai Daphnia magna ya, bagaimana cara membudidayakannya, bagaimana kehidupannya dia, siklusnya bagaimana, nanti kita akan bicarakan di video selanjutnya. Karena habis di fire stream ini nanti kita akan barengi dengan artemia air asin ya teman-teman. Jadi nanti ada konten, kita akan berbarengan dengan konten artemia air asin. Oke teman-teman, sekarang kolamnya udah siap untuk ditempati oleh fire stream yang telah kita tetaskan. Nah kolamnya seperti ini. Jadi yang saya maksud itu seperti ini. Untuk fire stream kita pakaikan terpal dan saya beri aerator ya atau aerasi agar memecah dari amoniak dan juga airnya bisa jernih. Nah kalau ini kolam artemia, nanti kita akan gunakan untuk artemia yang baru menetas ya, kita besarkan di sini dan kita akan berikan garam nanti. Oke langsung aja kita ambil dulu untuk soliter penetasan fire streamnya yang milik Pondok Daphnia dan punya Jafran Beta. Jadi kita satukan saja dan kita akan terus update nanti berbarengan dengan artemia ya. Setelah ini kita akan coba menetaskan artemia air asin teman-teman. Nah ini dia yang akan kita masukkan ke dalam kolam terpal. Nah kalau di sini biasanya saya untuk membudidaya fire stream ini setelah menetas seperti ini, saya langsung pindahkan ke tempat yang lebih luas teman-teman, langsung dengan soliternya, karena saya nggak yakin untuk telur-telurnya itu sudah menetas semua ya. Jadi saya biarkan saja di dalam soliter itu dan saya masukkan ke dalam kolam semuanya agar yang belum menetas bisa menetas di dalam kolam terpal. Nah ini kalau bisa dipenuhin airnya teman-teman, atau agak ditumpahin ya, dimiringin lah kalau emang airnya nggak bisa pas. Ini kayaknya ya tingginya saya cuma pasang ketinggian di 20 cm teman-teman, jadi ini pas banget. Jadi nanti akan kita pasang agak memiring kayaknya nih. Saya akan coba senderkan ke tembok belakang ya agar miring untuk soliternya.
Ini coba saya penuhin dulu ya untuk fire shrimpnya agar pas dengan soliternya. Kebetulan kolam yang Artemia ini belum saya kasih garam ya, jadi masih air tawar. Kolam ini 1 meter kali 1 meter teman-teman, kita bagi dua untuk pembesaran fire shrimp dan pembesaran Artemia air asin, karena saya nggak mau nanti ada jentik nyamuk di situ. Biasanya kalau untuk fire shrimp saja akan timbul tuh si jentik-jentik nyamuk ya teman-teman. Nanti biar si nyamuk-nyamuknya pada nyemplung di tempatnya Artemia air asin aja. Nah kalau di kolam yang fire shrimp ini kan lebih jernih ya teman-teman. Nanti akan saya berikan dapnia juga teman-teman, karena untuk menjernihkan air ya dapnia bagus. Dan nanti saya akan kasih tahu di konten khusus dapnia ya, apa saja manfaat dapnia bagi kolam atau untuk bulayak ikan cupang ya. Tapi di sini saya kasihnya itu bisa menjernihkan air, jadi enak jika kita memelihara fire shrimp ini. Kemudian nanti untuk pemanenan telur-telurnya pun lebih enak teman-teman, karena terlihat ya sampai ke dasar itu jernih airnya, jadi lebih gampang untuk memanen telur-telur dari fire shrimp. Dan cara untuk memanennya bagaimana, yang penting teman-teman subscribe aja dulu dan nyalakan loncengnya, biar nanti saat saya mulai memberitahu bagaimana cara memanennya, teman-teman mendapatkan notifikasi dari setiap video baru yang saya tayangkan teman-teman. Karena di Beta Jafran ini kita akan sharing-sharing terus untuk budidaya pakan-pakan hidup yang bisa dibesarkan atau dirawat di dalam rumah indoor ya teman-teman. Kita akan terus sharing-sharing di sini. Dan untuk pakan-pakan ini saya juga menjual ya teman-teman di Tokopedia, itu di online ya, saya juga jualan. Nanti saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman, untuk teman-teman yang mau memesan pakan hidup dari Jafran Beta. Dan videonya sampai di sini dulu, kita sambung lagi nanti di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.